warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah share, terima kasih yang sudah memberikan komentar. Ya, terima kasih pula yang sudah menyalakan lonceng notifikasinya. Oke, dengan menyalakan lonceng notifikasi berarti kalian tidak akan ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kemudian terima kasih yang sudah subscribe, itu penyemangat bagi saya. Subscribe kalian itu berharga bagi saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya membuat video tutorial menggunakan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, kemudian MIT, left pada Microsoft Excel, tapi dalam satu lembar kerja yang sama. Nah, kita langsung lanjut saja. Nah, di sini udah ada lembar kerja. Oke, dari kamar kita hapus dulu, anggap saja kita kosong. Modelnya seperti ini. Ada nomor, nama tamu, kode kamar, tipe kamar, tarif kamar, lokasi kamar, tanggal check-in, jam check-in, tanggal check-out, lama menginap, jumlah biaya. Total biaya tertinggi, ini total biaya keseluruhan ya. Kemudian total biaya terendah, rata-rata biaya, jumlah tamu. Tabel 1, tabel kedua. Tabel 1 untuk mengisi tipe kamar sama lokasi. Kemudian tabel kedua untuk mengisi tarif harga per hari. Oke, kita langsung. Di sini tipe kamar. Kita menggunakan rumus VLOOKUP. Harus diingat ada VLOOKUP, ada HLOOKUP. Kita mengambil data dari tabel yang berbeda, tetapi menggunakan secara vertikal, ya, vertikal dari samping kiri ke samping kanan. Dan HLOOKUP itu horizontal dari atas ke bawah, ya. Nah, sebelum kita pastikan, kita lihat dulu. Oke, jangan dulu ke rumus. Saya sampai lupa tadi ya, saking semangatnya ya kan. Nah, kemudian di sini ada tipe kamar, tarif kamar. Biar ada kesamaan. Nah, tipe tarif kamar kita warnain ya, yang ini. Nah, tipe kamar, tarif kamar. Ada nggak tabel 1 dan tabel 2 yang sama? Oke, di sini ada tipe kamar. Oke, ternyata cuma satu ya yang sama. Ini enggak, kita putihin lagi. Nah, ini tipe kamar. Ya sama, cuman di sini saja nih. Oke, kita tipe kamar yang sama ya. Berarti kita menggunakan tabel 1, kode barang, tarif kamar, lokasi. Dia posisinya ke sampingkah apa ke bawah? Dilihat ini 1, 2, 3. Itu kan ke samping. Berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP ya. Sama dengan VLOOKUP. Oke, takut nggak kelihatan di baris ini, dilihat di atas aja ya. VLOOKUP kode kamar. Nah, kode kamar ya. Nah, di sini kode kamar yang ini ya, kode ini, kode kamar. Kode kamar posisinya di kolom C, barisnya ke 6. C6. Nah, di situ ada E sama C, E sama X, V sama V. Ada ekonomi, eksekutif, VIP. Nah, sedangkan X itu adanya posisinya di tengah-tengah karakter. Ya, berarti secara otomatis ya kan, kita harus ngambil karakter tersebut. Berapa karakter? 2 karakter, tapi di tengah. Ya.
Berarti kita tambahkan menggunakan rumus mid. VLOOKUP buka kurung mid buka kurung titik koma melewati 1 2 3 H1 1 2 E3. Maksudnya ini H 1 karakter, 1 2 karakter, E3 karakter. Begitu maksudnya. 3 titik koma 2. 2 itu kita ngambil karakternya E1 X yang ini. E sama X itu 2 karakter. Tutup kurung, titik koma. Ya. Kemudian B 20. Oke. Titik 2. D 23. Oke. Titik koma. Tipe kamar 2, tutup kurung. Eksekutif, ya. 2 dari mana? Di situ di tabel 1 ada 3 menu. Kode kamar 1, tipe kamar 2, lokasi kamar 3, ya. Makanya di situ 2. Hitung aja 1 2 3. 3 menu atau 3 kolom. 1 2 2 3. Tarif kamar adanya di 2. Makanya titik koma 2. 20 D20 D23 kita ambil dari sini. Kebetulan di sini B, kemudian barisnya ke 20, titik 2 diakhiri di D dan terakhir 23. Oke. Oke, satu pesan dari saya. Kalau misalkan kita ingin paham, ingin mengerti di penulisan rumus Microsoft Excel khususnya, kalian pahami dari ini. Kalau menurut saya ya, kalau misalkan ada pendapat lain, ya silahkan dikasih masukan atau komentar di kolom komentar yang sudah disediakan. Oke, di sini A, B, C yang harus jadi patokan di sininya, di kolomnya sama barisnya. Ya. Nah, sekarang saya misalkan barisnya di C6 yang kode kamar. Nah, ketika kalian merubah ya di baris yang berbeda, ikuti baris dan kolom yang kalian buat. Ya. Cuman rumusnya sama, VLOOKUP sama mid itu sama. Cuman kolom sama barisnya harus diikuti. Ini juga, yang ini juga sama. Harus diikuti. Oke ya? Kita enter. Sekali lagi, sama dengan VLOOKUP. Oke, buka kurung. Kemudian mid, buka kurung. C7 titik koma 3 titik koma 2 tutup kurung titik koma. Langsung kita klik di sini titik 2, langsung juga kita bisa. Jadi sorry ya. Ini kok bisa ini ya? Karena sebelumnya sudah saya ini kan buat apa biar tidak ada yang bisa mengcopy ya, titik koma kemudian ini titik 2 sorry kurang atas ya titik 2 D23 oke titik koma 2 tutup kurung oke ya eksekutif. Oke, kita buat error dulu. Misalkan kalian ngetiknya seperti ini. Di sini pakai spasi kalian ini. Oke. Ya. Oke, jangan ini sini ya. Oke. Misalkan kayak di sini mau pakai spasi. Oke ya. Nah, kok kan saya udah mengikuti. Ingat spasi itu tetap dihitung karakter. Ya, makanya kalau misalkan kalian buat kode-kode, kalau misalkan pakai spasi, kalau misalkan enggak, itu harus diperhatikan ya. Di sini saya nggak menggunakan spasi, makanya 3. Kalau misalkan kalian menggunakan spasi berarti 4 ya. Ini tidak menggunakan spasi ya. Oke. Oke ya. Bisa nggak kita tarik?
Nggak bisa ya. Kalau misalkan VLOOKUP dia tidak bisa kita tarik. Harus kita menggunakan kode. Kita gunakan kode bintang. Oke, kita ke dolar. Ini pakai dolar. Ya, ini pakai dolar. Ini pakai dolar. Oke, baru kita bisa tarik. Ini nggak bakalan berubah. Oke. Nah, dolar itu fungsinya buat apa? Dia itu bahasa kita itu mempagar. Ya, mendingdingi kalau misalkan ketika kita narik, dia nggak bakalan narik barisnya. Ya, makanya kita menggunakan simbol dolar tersebut. Nah, kalau misalkan di if, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau misalkan tanpa dolar juga dia bisa. Kalau misalkan lookup sama VLOOKUP dia harus seperti ini. Pakai dolar, kalau nggak di keyboard F4. Yang menggunakan F4. Oke ya. Itu kalau misalkan cepat. Tapi saran kembali dari saya, kalau misalkan kurang paham, ya, dicoba dari awal sampai akhir, ya. Nah, baru kalau misalkan udah ngerasa paham, silahkan ditarik, ya. Ini kalau misalkan ditarik tersebut itu kalau udah paham, udah mahir semua, baru kalau misalkan ngerasa, wah saya belum bisa, kurang paham, dicoba lagi. Seperti itu, manual satu persatu, ya. Oke ya. Nah, tarif kamar. Tarif kamar posisinya ada di sini. Ya. Kita samain dulu. Tarif kamar posisinya di sini. Oke, tarif kamar. Nah, tarif kamar per hari ada K1, F2, V2. Oke, F1. Nah, kita lihat di sini di kode kamar K1, F2 yang ini ya. K1, F2, V2. Nah, dia posisinya ada di sebelah kanan. Berarti kalau misalnya kanan menggunakan rumus right, lookup ditambah dengan right. Oke. Sama dengan lookup. Kenapa lookup? Karena di sini tabelnya di atas ke bawah, kode tarif nih. 1 2 ya. Lookup buka kurung. Pakai apa tadi? Pakai right. Oke, buka kurung. C6 di koma 2. Kita dua karakter dari kanan ini. P sama 3 2. 1 2. Oke. Tutup kurung, titik koma. Kode F20 pas titik 2 I21 titik koma 2 2 tarif kamar posisinya 2 1 2. Oke, 2 tutup kurung, enter. Udah enggak? F3 250. Bener ya, ini sama ya. Oke, sekali lagi sama dengan lookup, kemudian gunakan right, buka kurung yang ini. Oke, titik koma 2 tutup kurung, titik koma, kita langsung ini titik 2 I21 titik koma 2 tutup kurung, enter. Oke, sekali lagi, kalau mau narik atau mau drag dari atas ke bawah biar cepat, catatan itu kalau yang sudah mahir ya. Kalau misalnya udah ngerasa bisa, saya selalu ingatkan kalau udah ngerasa bisa silahkan menggunakan cara ini ya. Kalau misalnya belum bisa silahkan pelan-pelan ya, dari awal sampai akhir di ketik manual, itu hasilnya ya. Nah, kalau misalnya udah ngerasa pede, dicoba lagi, kemudian buat lembar baru yang kosong tanpa melihat. Kalau misalnya udah ini, baru gunakan modelnya seperti ini ya. Nah, modelnya seperti ini. Oke, oke. Nah, gunakan modelnya seperti ini. Kita enter, kita tarik. Oke, silahkan kalau misalkan sudah mahir. Oke, kita lanjutkan. Lokasi kamar di sini.
yang ini, lokasi kamar. Berarti kita menggunakan lokasi kamar menggunakan rumus lookup. Sama dengan lookup, dilihat di atas ya. Kalau nggak kelihatan yang ini. Lookup, lookup, buka kurung. Berarti lookup lookup ya. VLOOKUP karena vertikal dari kiri, samping kiri ke kanan ya. Menggunakan VLOOKUP ya. Oke, sekali lagi menggunakan VLOOKUP karena ini samping kiri ke kanan. Oke, ya. Nah, menggunakan VLOOKUP sama mid. Kenapa di situ? Ini ya, buka kurung mid. Buka kurung C6. C6 titik koma. Di sini berarti 1 2 3 titik koma 2 kurung titik koma, sama ya kayak yang di tipe kamar yang tadi saya jelaskan. 3-nya itu apa, 2-nya itu apa. Oke ya. Titik koma, kemudian kita klik B20 titik 2 sampai D23 titik koma. Lokasi 3 itu lokasi kamar ini ya. Kalau tadi kan tipe kamar 2, sekarang lokasi 3. 1 2 3. 3. Oke. Kurung lantai 1. Oke ya. Kalau sudah, kita kasih, bisa langsung juga di sini. Sorry. Dolar, US dollar. Oke. Enter, kemudian kita tarik. Oke ya. Nah, kalau kayak gitu kalau sudah bisa ya, saya ingatkan kalau sudah bisa. Kalau mau emang benar-benar kalian pemula atau kurang paham sama sekali, saya sarankan lebih baik manual aja dulu ya, biar paham logikanya. Nanti kalau misalkan ada masalah ketika klik, wah ada error, ada debu, atau bisa ada nggak bisa terus ya, silahkan berikan pertanyaannya di kolom komentar yang sudah disediakan. Oke ya. Lama menginap biasa tanggal check in dikurang tanggal check out. Oke ya, sama dengan G6. Kalau ini G6 dikurang I6. Oke. Minus. Berarti kebalik ya, bukan tanggal check in, berarti tanggal check out dikurang tanggal check in ya. Berarti I6 sama G6 ya. Nah, ya, kalau tadi minus ya. Oh iya, biasa kalau misalkan di hotel kan seperti itu ya. Kalau misalnya kita posisinya di hotel ya pasti ketika kita check out dikurangi check in ya, bukan kebalikan. Kalau kebalikan ya pasti minus ya. Oke. Jangan salah juga kalau misalnya di akunting, di akuntansi, bagian keuangan atau administrasi model seperti ini, hati-hati ya. Dan kalau misalnya, saya ulangi, check out dikurang check in ya. Nah, kemudian tanggal check in dan tanggal check out model seperti ini ya. Ini tampilan yang ditampilkan 12 Februari 02. Nah, kalau dilihat dari sini modelnya seperti ini. Ini yang benar. Kalau misalkan modelnya kita yang Mei ya, misalkan kalian tulisnya di sini berapa itu? 17 Mei ya, 17 Mei. Misalnya ini 17 Mei 09. Value Mei-nya pakai bukan Mei ini ya. Nah, value padahal benar ya. Nah, ini lihat, kalau modelnya seperti ini berarti pengetikan pada lembar kerja kurang benar. Oke ya. Pengetikan pada lembar kerja kurang benar. Biasanya ada kesalahan di sini nih. Nyari-nyari
Mana salahnya? Padahal udah bener nih. Saya ngetiknya sesuai. Ya, ada Mei, Februari, Agustus. Biasanya Agustus, P ya. September, S, E, P sama T. Nggak bisa, itu harus diperhatikan. Harus tampilannya seperti ini. Ya, nih. Di sini, ini tampilannya Mei. Ini hasilnya. Oke, itu ya. Karena kenapa? Formatnya kadang-kadang ada yang menggunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Oke, A ya. A. Gitu ya. Kalau ini tidak perlu menggunakan rumus atau kode dolar. Kita tarik aja. Kalau mudah seperti ini. Ya. Jumlah biaya. Jumlah biaya berarti tarif kamar dikali lama menginap. Oke, dengan tarif kamar E kali lama menginap. Oke ya. Oke, tadi ada yang lupa ketika kalian nulis misalkan 50.000. 50.000. Ketika modelnya kita belum ada format RV-nya ya. Kita tulis RV-nya misalnya manual oleh kalian. Titik 50.000. 1, 2, 3. Ya. Modelnya 50.000 begini. Ya. RV-nya 50. Bisa tidak? Ya. Ketika kita nulis jumlah biaya, pasti di tarif kamar itu bakalan benar. Ya. Kalau misalnya di tarif kamar. Oke, kalau misalkan di tarif kamar, tapi ya ketika kita menjumlahkan itu tidak bisa. Kenapa? Karena nulis RV-nya itu secara manual atau tulisan kita ketik, tidak otomatis. Gimana cara otomatisnya? Misalkan RV langsung aja 50.000. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini kalau udah otomatis, kalau tidak tulis 50.000 udah ada RV-nya. Pastikan klik kanan format cell ya. Format cell. Nah, di sini kita harus perhatikan format-formatnya. Oke ya. Nah, di sini ada akunting. Ini yang akan kita rubah. Ada model-model simbol-simbol uang ya. Ada kalau Indonesia berarti RP. Nah, RP. Nah, kemudian kalau misalkan kayak akunting kita tambah koma di belakang itu 00 atau seterusnya ya. Kalau biasanya kita cuman desimalnya cuman nggak ada atau 0 ya. Nah, kita oke kan. Begitu posisinya seperti itu kalau misalkan buat RV atau rupiah. Ini bisa gak kita tarik? Bisa ya. Tarik saja. Oke. Nah, total biaya sebelumnya sudah kita menggunakan sum. Oke. Kemudian kita K6.2 K11 tutup kurung enter. Oke, ini sebelumnya sudah. Kalau misalkan ada yang lupa, silahkan dilihat video-video yang sebelumnya. Oke ya. Sama dengan tertinggi pakai max sama dengan buka kurung ini. Nah, K6 K11 tutup kurung enter. Kurung K berapa ini? K11 kenapa K6 lagi? Enter. Kemudian ini pakai min buka kurung K6 2 K11 tutup kurung K6 K11 tutup kurung enter. Ini rata-rata Average ini titik 2 langsung sini tutup kurung enter. Jumlah tamu count ya. Jumlah tamu tutup kurung enter. 6 tamu oke ya. Oke, mungkin sampai di sini.
Silakan diperhatikan. Oke, saya lihatkan ini rumusnya. Oke, ini tandanya. Oke, yang ini juga dilihat. Oke, ini juga, ini juga, ini juga. Oke ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya, terima kasih. Kita tutup, jangan lupa disimpan. Ya, kita tutup. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kemudian saya ingatkan kembali, jangan lupa di subscribe, kemudian aktifkan notifikasinya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pesan dari saya, tetap semangat, dan tetap semangat.